Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Dwi dalam belajar daring. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, sikap sempurna, berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita belajar yaitu kalau yang kemarin tentang perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae, sekarang perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Apa yang dimaksud Gymnospermae anak-anak? Tahu? Gymnospermae itu adalah dari bahasa Yunani yang artinya gymnos, artinya telanjang, dan sperma atau biji atau tumbuhan. Jadi di sini untuk Gymnospermae itu adalah tumbuhan biji terbuka. Nah, kelompok tumbuhan biji terbuka ini misalnya adalah melinjo, terus pakis haji, apalagi ginkgo biloba dan pinus. Nah, di sini itu yang termasuk tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae. Jadi tanpa membelah buahnya kamu udah tahu bijinya. Kalau yang kemarin kan harus dibelah buahnya, ya. Baik. Nah, itu. Nah, sekarang untuk sistem reproduksi Gymnospermae. Nah, ini memiliki alat perkembangbiakan generatif yang disebut strobilus atau runjung. Nah, pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus, yaitu dalam satu pohon. Nah, jadi ada satu pohon itu ada dua strobilus. Jadi pada tumbuhan pakis haji yaitu strobilus jantan dan strobilus betina itu terpisah anak-anak. Nah, untuk sistem reproduksinya, strobilus jantan terdapat mikrosporongia atau ruang spora yang dapat menghasilkan serbuk sari. Nah, strobilus betina terdapat megasporofil atau daun penghasil spora yang dapat menghasilkan sel telur. Nah, untuk proses penyerbukan pada Gymnospermae, yang pertama, serbuk sari menempel pada lubang biji. Nah, setelah itu, serbuk sari tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji tersebut. Nah, setelah cairan menguap, serbuk sari masuk ke bakal biji dan terjadilah pembuahan. Ya, itu siklusnya tentang terjadinya pembuahan. Nah, untuk perkembangbiakan tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku juga disebut sebagai Cormovita berspora. Hal ini disebabkan karena cara reproduksinya, yaitu aseksual dengan spora. Nah, siklus tumbuhan paku, pertama tumbuhan paku yang dewasa itu akan menghasilkan sorus, ya. Sorus boleh kamu lihat di gambar ini. Nah, sorus, nah di situ akan prosesnya akan membelah menjadi meiosis. Meiosis ada sporanya yaitu akan menghasilkan yaitu gametofit, yaitu protalium, dan lanjut ke rizoid. Nah, rizoid ini menghasilkan dua, antheridium dan archegonium. Antheridium dan archegonium. Antheridium itu menghasilkan sel sperma, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur. Maka terjadilah fertilisasi, yaitu pembuahan. Nah, bertemunya sel telur dan sel sperma ini disebut sigot. Sigot ini terus nanti akan menjadi sporofit muda. Maka akan tumbuh dalam protalium. Nah, itu nanti akan menjadi tumbuhan paku dewasa. Itu pergilirannya. Kalau
perkembangbiakan tumbuhan lumut itu hampir sama anak-anak, bahkan bisa disebut sama. Ya, tumbuhan lumut ini dapat berkembang biak secara generatif dan vegetatif dengan menggunakan sel sperma pada lumut, yaitu dihasilkan oleh antheridium. Nah, ovum pada lumut dihasilkan oleh archegonium. Ingat antheridium berarti sperma jantan, ya. Panjang berarti jantan, ya anak-anak ya. Kalau ovum pada lumut dihasilkan oleh archegonium. Nah, itu bisa dilihat juga gambarnya ya. Nah, ada kotak spora. Nah, spora tumbuhan itu akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Kalau antheridium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan sel telur. Nah, akan bersatu, maka timbul terjadilah fertilisasi atau pembuahan. Nah, terjadilah atau yang bisa disebut dengan zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi sporofit muda. Sporofit muda lanjut akan ke sporofit dewasa. Maka itulah daur hidup atau perjalanan dari perkembangbiakan tumbuhan lumut. Ya. Baik, anak-anak, dari situ silahkan dipelajari. Saya akhiri, sekian dulu dari Bu Dwi. Jangan bosan-bosan ya kita belajar. Semoga kalian menjadi anak yang pintar. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.